Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ikutan sharing di Delik Cafe ini ya. Ngumpul-ngumpul yang insya Allah kalau event seperti ini banyak manfaatnya gitu. Saya termasuk orang yang bangga melihat anak-anak muda rasanya kayak semua gitu. Karena tadi sudah disebutkan saya sudah menikah, anak saya sudah 3, yang ketiga masih bayi ya, alhamdulillah. Dan selain aktivitas jualan pakai fanpage, tadi Mas Obed sudah memulai tentang fanpage, saya juga masih kerja, jadi biar seimbang ya, masih sambil kerja, ada kerjanya sambil jalan di Facebook ya. Tadi Mas Obed sudah memulai tentang fanpage ya, tentang fanpage. Saya tadi sudah diulas sama Mas Obed tentang berjualan menggunakan fanpage, tapi tidak ada salahnya jika saya nanti mungkin ada hal-hal yang tadi belum tersampaikan oleh Mas Obed. Siapa tahu nanti dari slide saya ini ada hal-hal yang baru gitu ya. Nama tadi sudah dikenalkan, nama saya Nur Hadi, ada blog pribadi itu ahnurhadi.com, Twitter saya Ahnur Hadi, nomor telepon saya itu. Kalau nanti mau ngobrol-ngobrol sama saya bisa follow Twitter saya itu dulu. Kemudian juga lewat Facebook, ada facebook.com/ahnurhadi, pokoknya ini Ahnur Hadi semua. Nah, ini tadi saya menulis di perkenalan tadi yang dibacakan Mas David itu, saya jualan gendongan bayi ya, dropship gendongan bayi. Ini fanpage saya, like-nya baru sekitar 1.500-an, kemudian artinya kecil ya karena nggak begitu terurus, tapi ada sales yang penting gitu. Itu saya dulu dapat like-nya segitu itu pakai iklan, karena waktu dulu itu saya belum punya sarana yang untuk bayar, jadi saya meng-hire pesen jasa iklan Facebook, karena banyak sekali jasa iklan Facebook. Tapi sekarang sudah dapat solusinya untuk bayar iklan, yang nanti di belakang saya bahas. Kemudian ini ada salah satu contoh fanpage juga, toko sepatu online. Nah ini, memang membuat fanpage tujuannya dari awal yang sudah disetting untuk jualan. Jadi nama-namanya itu sudah langsung ke produk yang akan dijual. Tadi saya mendengar dari perkenalan teman-teman itu ada yang baru mulai, ada yang sedang belajar, dan ada yang banyak yang sudah punya usaha. Nah itu nanti jika teman-teman belum mempunyai belum memanfaatkan fanpage untuk berjualan, silakan nanti bisa dicoba. Nah ini mengapa fanpage tadi sudah disampaikan oleh Mas Obed, karena memang yang resmi dari Facebook yang diizinkan gitu ya, diizinkan untuk berjualan itu adalah fanpage. Kalau ada orang yang menggunakan akun pribadi yang untuk jualan, itu sebenarnya menyalahi aturan Facebook. Karena kan tadi sering disampaikan Mas Obed di awal bahwa kita sering ditag sama orang gitu ya, jualan apa gitu. Itu sebenarnya menyalahi aturan Facebook. Dan kita pun juga tadi Mas Mambe itu menyampaikan kalau kita dijadikan objek jualan, ditawari, itu sebenarnya kita juga intinya menolak gitu ya, tidak mau gitu.
Maka ketika kita juga beriklan nanti, sebenarnya orang yang kita target untuk iklan kita itu juga sama perasaannya sama kita gitu. Tapi tergantung nanti bagaimana kita membuat settingan iklannya. Nah, fanpage itu kita bisa untuk mencari like tadi ya, dengan iklan hard selling, soft selling. Tujuannya adalah untuk mencari fans yang nanti orang nge-like gitu ya. Setelah jadi fans, itu target yang lebih jauh lagi adalah sebagai pembeli atau konsumen kita, dan nanti harapannya akan jadi orang yang ketika membutuhkan sesuatu itu akan membeli lagi kepada kita, atau orang yang repeat buyer, pelanggan lah intinya. Kalau tadi Mas Obed menyampaikan tentang produk pelangsing, itu kan produk yang cepat habis. Jadi nanti ketika orang butuh itu beli lagi. Lain dengan punya saya gendongan bayi. Gendongan bayi itu kan awet, beli sekali mungkin 1 atau 2 tahun ke depan masih bisa dipakai. Jadi targetnya nanti adalah nge-like baru dan pembeli baru. Kalaupun nanti ada dia beli lagi, kemungkinan dia untuk hadiah atau untuk cadangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mengiklankan post di fanpage itu tujuannya sama, intinya mencari fansnya nanti jadi pembeli itu nanti akan membeli lagi. Membuat viral post itu yang share-nya banyak, itu yang banyak like-nya, banyak share-nya kan. Kalau teman-teman sering melihat gambar view, langsung ketik angka 1 di komen, lalu enter, nanti apa yang terjadi ya, itu kan sering kan. Itu salah satu contoh viral content, post viral. Jadi seolah-olah itu menipu orang, intinya mengundang orang untuk ngeklik like, nge-share. Nah itu dia nanti tujuannya meningkatkan itu tadi, TAT itu tadi. Jadi tujuan dari viral post adalah itu untuk menjaga eksistensi fanpage, karena kalau tanpa ada konten yang viral seperti itu ya fanpage-nya akan mati, TAT-nya kecil ya sudah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dari misalnya tadi fanpage Mas yang disatukan oleh Mas Obed itu ada Harley Davidson ya, ada 3 juta sekian liker. Itu ketika fanpage itu update, itu tidak semua likernya itu bisa melihat update-nya itu, karena ada namanya ads rank. Jadi ketika fanpage itu tidak terpelihara, nanti ads rank-nya semakin turun dan TAT-nya semakin kecil. Itu juga berlaku untuk profil. Kita di Facebook itu kan punya teman-teman, misalnya teman SMA, teman kuliah, atau teman yang lama yang pernah kita kenal. Kita kan nggak mesti tahu update-nya status dia kan. Saya itu ada teman grup SMA, tapi saya jarang sekali melihat update teman-teman saya itu, cuma beberapa orang saja, karena saya dan teman-teman saya itu tidak ads rank-nya rendah. Untuk meningkatkan ads rank itu bisa teman-teman misalnya dengan saling mention atau sering kirim inbox message, itu biasanya meningkatkan ads rank. Coba saja nanti teman-teman praktekkan. Kalau ada teman yang lama tidak pernah melihat update statusnya, coba teman-teman colek atau mention, atau teman-teman kirim inbox di message-nya. Setelah itu dilakukan, nanti update-update yang dia lakukan di akun Facebooknya akan meningkat. Kita bisa melihatnya. Setelah tadi membuat fanpage, apa yang kita lakukan untuk menjaga eksistensi fanpage kita itu? Yang pertama adalah konten, update konten. Tadi ada yang diceritakan sampai bayar orang untuk update fanpage-nya, karena memang perlu ketekunan gitu ya. Meskipun sekarang banyak yang jual tools untuk update konten secara
auto gitu ya. Kita tinggal setting set seminggu, sehari setting update untuk 1 minggu itu bisa dengan dijadwal. Tetapi itu lagi kembali kepada adminnya. Kalau adminnya males-malesan ya meskipun tuh kayak apa, kalau dia males ya males aja, update-nya tetap nggak kegarap. Untuk fanpage yang digunakan untuk jualan, ini nanti perlu juga namanya customer service yang nanti akan melayani tanya jawab produk dan sebagainya, dan ya terkait dengan produk. Kemudian pemasaran dan mengiklankan. Nah, ini untuk membuat fanpage, teman-teman tinggal kunjungi saja URL-nya itu fanpage create page create, atau di bawah itu, paling bawah itu biasanya sudah ada. Kalau yang belum pernah buat, kalau yang pernah buat ya tentu sudah tahu caranya. Di paling bawah deretan link di bawah itu ada create page. Kemudian tadi disampaikan Mas Obed, kita tinggal pilih tipenya fanpage kita itu apa, mau untuk lokal bisnis atau community atau brand atau produk, terserah, sama saja. Kemudian tinggal ini. Kalau kita memilih komunitas, tadi yang paling pojok itu ada komunitas ya. Komunitas ini, komunitas, atau yang atas ini ada lokal bisnis. Komunitas ini misalnya kita punya produk jilbab atau gamis atau ya terkait dengan konten agama gitu ya, apa kalau yang itu bisa untuk jualan macam-macam di fanpage komunitas itu. Kita punya produk jilbab bisa dijual di situ, misalnya fanpage-nya Hijabers Community. Nah, di situ kita bisa jualan banyak, ada gamis, ada jilbab, buku-buku dan sebagainya, aksesoris. Kemudian kalau fanpage bisnis yang tadi atau kita menyebutnya toko khusus, misalnya satu niche tadi pelangsing atau punya saya itu gendongan bayi, itu kan cuma satu produk gendongan bayi saja. Nah, ini ada contoh jam tangan pria, misalnya jam tangan wanita, itu satu niche nanti memang khusus mengulas tentang itu, dan jualannya biasanya hard selling seperti yang disampaikan Mas Obed. Atau sepatu toko online seperti yang di awal tadi saya tampilkan. Kemudian tampilan fanpage ini juga mendukung orang untuk tertarik, menarik orang untuk nge-like fanpage kita. Desain logonya yang untuk profil, kemudian covernya itu juga perlu kita buat yang menarik orang untuk melihat. Kemudian kalau kita update status atau fanpage, di fanpage itu kalau dengan foto, nah itu ada ukuran-ukuran tertentu yang nanti ketika dilihat itu memudahkan orang melihat secara detail produk yang kita jual. Misalnya ini ada satu fanpage, like-nya memang masih sedikit ya, ini diambil dari fanpage luar, ini ada 4.000 like, tapi ngebuatnya cuma 6 kecil banget ya. Nah, ini kan desain cover sama sharing kui barang itu sama profilnya itu kan menarik itu ya, menyatu, ini gambarnya ini menyatu seolah-olah padahal ini gambar yang berbeda. Nah, ini ada satu aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat gambar seperti ini. Nanti kalau teman-teman butuh bisa kirim ke info Facebook saya, nanti bisa saya kirim untuk link downloadnya, atau
itu sudah saya download, nanti bisa saya kirim karena itu free, bisa disebarluaskan. Kalau teman-teman ada yang belum punya dan berminat untuk membuat gambar semacam ini, nanti teman-teman bisa mention saya di Twitter atau di inbox di Facebook saya. Kemudian juga ini kan tampilan cover fanpage seperti ini sangat menarik ya. Terus ini ada juga namanya custom tag. Ini kita bisa buat dengan aplikasi gratis juga di Facebook. Bisa pakai static HTML atau Hook atau apa. Banyak sekali aplikasi di Facebook yang bisa untuk memakai seperti ini. Custom tag. Nah, ini. Seperti di gabungan bayi punya saya itu juga saya buat custom tag. Enak kok. Nah, ini. Enak untuk produk-produk segmented. Ada motif di sini ya. Hanaro polos, Hanaro motif ini ketika diklik nanti akan menuju ke album foto produk saya. Yang motif di dalam satu album, kemudian yang polos di dalam satu album. Viral ya, cepet. Jadi itu saya dulu buatnya pakai Woodblock. Itu free, teman-teman ketik di di kolom pencarian di Facebook itu kan ada nanti Woodblock gitu. Nah, karena tujuan kita membuat fanpage itu adalah untuk jualan, ya, jualan, kita bisa setting, misalnya jualan kita targetnya itu usia sekian sampai sekian. Misalnya kita jualan, saya jualan gendongan bayi ya. Jualan gendongan bayi itu kan rata-rata kalau yang sudah punya menikah dan punya anak bayi itu rata-rata usia ya 20 tahun ke atas, 24 sampai 35 sampai 40. Nah, di fanpage itu bisa disetting umur yang bisa melihat fanpage kita. Jadi untuk menghindari orang-orang yang di luar target kita untuk melihat fanpage kita. Kemudian lain, tapi ketika saya pakai fanpage, ada satu fanpage itu produknya anime ya, jualan aksesoris anime, jaket, kaos, Naruto gitu ya. Nah itu kan marketnya lain, karena setiap fanpage itu marketnya lain-lain, settingan umurnya juga lain-lain. Dengan produk-produk anime itu kan ya usia 17, 18 sampai 25 itu masih lah pakai. Tapi kalau 30 tahun masih pakai jaket Naruto gitu ya. Jadi ya aneh saja gitu ya. Kecuali admin fanpage-nya gitu. Itu juga kita bisa ngeset keyword yang jelek, misalnya kan ada orang yang suka komen itu kata-katanya kasar gitu ya. Kita bisa masukkan di settingan menu admin itu kan ada, ini harusnya ada buka. Di settingan admin itu ada kolom yang kita bisa pakai untuk memblokir komen-komen kata-kata yang tidak diinginkan. Nah, misalnya ada yang komen kata-kata kasar, kita masukkan di situ. Otomatis ketika ada orang yang komentar di posting fanpage kita itu dengan kata-kata kasar yang kita sudah blokir itu, dia komennya akan langsung ke hide atau disembunyikan otomatis. Makanya perlu juga setting seperti ini. Misalnya mungkin ya ada saingan bisnis kita komentarnya macam-macam jelek, menjelek-jelekkan produk kita, itu bisa disetting dengan di halaman admin. Kemudian kita juga bisa setting custom domain. Misalnya kita punya domain, nah si gendongan bayi yang punya saya itu tadi, saya itu punya domain gendonganbayi.co. Karena hostingnya bermasalah beberapa waktu yang lalu, itu saya redirect. Ketika orang ngetik gendonganbayi.co, maka diredirect langsung ke fanpage. Nah ini setting album produk ini perlu, karena biasanya orang update foto itu ya sekedar update foto saja kan, jadi orang itu akan kesulitan. Misalnya
kalau yang tadi saya gendongan bayi itu tadi, itu satu produk yang polos sudah saya jadikan satu di album yang polos semuanya. Jadi ketika orang mau melihat koleksi atau katalog yang polos itu sudah tinggal buka album, semuanya tampil di situ. Ini perlu yang memudahkan orang untuk melihat produk-produk yang kita jual. Ada testimoni, misalnya kan biasanya kalau di tempat kita ya di Indonesia ini orang itu belum familiar belanja online dengan cat itu ya, pakai keranjang belanja itu masih jarang. Ketika ada orang yang mau beli ya kita masih sibuk layan SMS. Tadi itu saya barusan juga menerima pesanan dan menerima pembayaran. Jadi masih sibuk melayani jawaban dari pembeli itu pakai SMS atau BBM dan sebagainya. Nah itu ketika orderan kita sudah banyak, makanya kita perlu meng-hire orang untuk customer service tadi. Testimoni ini perlu karena untuk meningkatkan kepercayaan orang yang belum pernah belanja online, ketika melihat testimoni dari pembeli atau buyer kita, maka dia akan, oh benar-benar ini bisa dipercaya orang jualan ini. Kita cari fanpage sejenis. Tadi Mas David di awal menyebutkan belajar SEO, Mas David ya. Fanpage itu juga bisa di SEO apa ya? Intinya bisa muncul di halaman pencarian Google intinya. Nah ini salah satu fanpage saya tadi, gendongan bayi Hanaro, karena Hanaro ini sudah banyak yang pakai dan top brand gitu ya. Di Google kita ketikkan kata kunci gendongan bayi Hanaro. Nah ini yang saya kotak merah ini adalah fanpage-nya di nomor 2 ya, lumayan. Terus yang bawahnya ini gendonganbayi.co, ini alhamdulillah masih di halaman 1. Jadi fanpage itu bisa juga dioptimasi biar masuk di mesin pencari. Misalnya kita membuat note atau catatan-catatan itu dengan kata kunci karena di note itu juga kita bisa memberlakukan teknik SEO on page yang di blog misalnya atau di web, dengan ditebalkan di garis bawah atau di teknik SEO on page itu ya, bisa ada ketika nanti kita membuat note atau catatan di fanpage ada settingannya. Nah ini seperti tadi fanpage saya gendongan bayi Hanaro. Ini keyword kata kuncinya kita bisa untuk jadikan nama di fanpage facebook.com, nanti munculnya itu. Kemudian namanya fanpage, nah ini gendongan bayi Hanaro, nama fanpage-nya juga gendongan bayi Hanaro. Kemudian di about di bawah mana ya? Nah ini di bawahnya sini ini biasanya ada about. Ini kita bisa akan masukkan kata kunci dari jualan kita. Kalau ini settingannya kayaknya ini di bisnis lokal ya, jadi kita bisa masukkan alamatnya. Kalau yang ini community, di sini ada about-nya ini. About-nya ini bisa dimasukkan kata kunci sehingga nanti menunjang optimasi di mesin pencari. Kemudian memasukkan kata kunci setiap update status atau upload video atau foto. Kemudian notes, nah ini Mbak Sri, gunakan note untuk sub atau landing page. Kemudian dikasih nomor telepon dan alamat, sama pelakuannya ketika kita mengoptimasi sebuah website. Untuk mempromosikan fanpage tadi di awal sudah disebutkan sama Mas Obed bahwa tujuannya fanpage itu untuk mencari banyak like, maka kita bisa saling promo, salprom gitu ya. Misalnya kita punya kenalan admin fanpage yang sudah besar, yo salprom gitu, kita
update status dengan mention fanpage dia, kemudian dia juga mention fanpage kita, nanti itu akan meningkatkan talking about dan ya saling menukar like, karena biasanya ketika salah satu fanpage update dengan mention fanpage lain, liker di fanpage-nya itu juga akan nge-like fanpage yang di mention itu. Caranya ya dengan mengkontak admin ya. Mas Hendy. Kita bisa biasanya kalau secara default bawaan dari Facebook itu liker itu bisa mengirim pesan langsung ke admin. Nah, biasanya kalau kita membuka fanpage itu ada message, nah itu dikirim biasanya masuk ke admin. Kalau melihat pesan saling promo, kalau adminnya itu baik hati ya, misalnya oke, saling promo, kemudian saling mempromosikan fanpage-nya. Kalau kita punya fanpage yang banyak ternak fanpage ya, karena ada ternak fanpage, saya tuh punya fanpage ya beberapa ya, yang like-nya alhamdulillah sudah lumayan. Ada fanpage Fatin, Mas Mustah kemarin ya. Fanpage Fatin itu like-nya 40.000 sekian, kemudian Naruto itu ada 35.000. Nah itu bisa dimanfaatkan yang seniche ya, misalnya satu niche, misalnya saling fanpage Naruto sama admin Naruto yang lain saling promo dan sebagainya, like fanpage ini dan sebagainya. Karena menarget market yang loyal kayak anime, penggemar anime itu kan loyalis ya. Kalau dia sudah menggemari satu karakter, dia akan berusaha untuk selalu update, mengetahui informasi. Nah itu bisa kita manfaatkan. Ini masuk ke FB Ads. Promosi fanpage bisa selain dengan saling promo dengan Facebook Ads atau iklan Facebook. Tapi perlu diingat bahwa settingan iklan yang baik untuk satu niche itu belum tentu baik untuk niche yang lain. Misalnya lagi-lagi gendongan bayi, settingnya kan misalnya targetnya ibu-ibu usia 25 sampai 40 tahun. Kemudian dia punya interest ini dan sebagainya. Itu akan berbeda dengan iklan yang disetting untuk fanpage Naruto misalnya, sangat berbeda. Dan hasilnya pun sangat berbeda. Saya pernah mencoba gitu ya, fanpage yang dengan niche yang loyalis tadi itu, dengan anggaran $2 bisa dapat like sekitar 200 like baru dalam sehari. Tetapi untuk niche yang lain yang bukan loyalis itu ya paling banter dengan budget $2 sehari, itu ya paling 180 itu aja. Karena rata-rata ya sekedar like saja gitu, beda. Untuk targeting, untuk fanpage iklan Facebook itu memang sangat, kita bisa setting targetnya sangat detail gitu ya. Kita bisa, kalau kita iklan pakai AdWords itu kan ya kita bisa setting negaranya, kemudian bahasanya dan sebagainya. Untuk FB Ads ini kita sangat lebih detail lagi. Jadi kita targetnya lokal Indonesia pun kita bisa target kota-kotanya saja. Misalnya kita target market di Jakarta atau di Jogja saja atau di Surabaya saja bisa. Misalnya kita punya event, misalnya tadi ada yang bisnis event organizer ya, event organizer mau bikin event di Surabaya, FB Ads-nya setting yang bisa melihat hanya Surabaya saja bisa. Jadi sangat target. Untuk pasar Indonesia itu saya menyarankan menargetnya itu pasar luar Jawa. Karena apa? Di luar Jawa itu orangnya banyak duit ya, di lokasi tambang, di kebun-kebun sawit, karet dan sebagainya itu kan
uangnya banyak gitu ya, dan begitu token. Tapi kalau mau belanja itu mungkin jauh gitu ya lokasi pasarnya, atau mau ke mall aja mungkin menempuh perjalanan berapa jam gitu ya. Lain dengan kita misalnya lele, pecel lele gitu ya, pecel saja. Biasanya kan yang takut akan dengan kegemukan itu kan wanita usia sekian sampai sekian, itu kan bisa ditarget. Interestnya sesuai dengan produk kita ini ya. Saya jualan gendongan bayi, interestnya ya orang-orang yang membicarakan tentang parenting, kemudian tentang rumah tangga dan sebagainya. Hubungan status ini juga bisa disetting, yang sudah menikah saja, atau yang bertunangan, atau yang ora jelas, itu bisa ditarget. Biaya iklannya juga murah ya, bisa mulai $1 atau 10.000. Kalau setting iklan di akun kita itu sudah rupiah, itu bisa 10.000, itu iklannya sudah bisa jalan. Teman saya jualan baju couple gitu ya, dia budget sehari 10.000, kalau laku 2 itu kan ya sudah balik modal kan gitu. Ini harus buka. Nah, video ini angkringan dulu. Tinggal password. Angkringan dulu. Ya coba di anu. Nah, ini saya buat slide-nya. Ini angkringan Bayi untuk buka ini. Sebelum setting iklan, ada perangkat pembayaran yang harus kita miliki kalau kita mau beriklan melalui Facebook ya. Tentang buat iklan, buat halaman. Nah ini kalau mau buat halaman ya klik yang sini, atau create page tadi itu, page create, mau buat iklan klik di sini dan sebagainya, atau buat aplikasi di sini. Nah ini kita mau buat iklan, tadi saya sudah buat ads create gitu ya. Ini ada banyak pilihan tadi, ada banyak pilihan. Ini sudah ada penjelasannya. Interaksi dengan kiriman halaman, ini kita mempromot posting kita di fanpage. Misalnya tadi saya update status tentang di gendongan bayi itu mengapa anak tidak menjawab panggilan orang tua, kan kadang gitu. Yang udah punya anak ini yang awal ya. Kadang saya panggil anak saya itu, dia itu nggak langsung menjawab. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Nah, saya mau mempromot posting itu, makanya saya membuat ini, mengklik interaksi dengan kiriman halaman atau posting. Kalau kita mau menambah like, kita bisa klik di sini, atau langsung di redirect ke web kita, klik di sini sebenarnya. Saya coba untuk sukai halaman saja. Nah ini salah satu, wah ini konangan. Fanpage saya konangan. Ini sing lagi kita kayak 5, sing lainnya udah kita. Misalnya ini ada fanpage bimbingan belajar bis online, ada gendongan bayi, ada Naruto, ada Joy Taslim, ini iseng kalau fanpage Joy Taslim. Belum ada likernya ini teman iseng. Misalnya ini saya mengiklankan untuk like gendongan bayi ya, tinggal klik saja ini. Wah, ini rada sulit. Nanti di halaman selanjutnya itu ada pilihan untuk ngupload gambar. Tadi itu yang saya sampaikan di awal. Nah di sini ya, ini sudah produk banter iklan. Sukai halaman untuk fanpage gendongan bayi. Nah ini kita ngupload gambar bisa sampai 6 gambar yang berbeda.
otomatis ini akan membuat 6 iklan dalam satu campaign. Paham ya? Kalau campaign itu kelompok, kalau iklan itu anggota kelompoknya. Jadi dalam satu campaign kita bisa membuat banyak iklan. Kemudian setelah upload gambar, nah ini kita bisa setting headernya ya, judulnya iklan kita. Ini dibuat yang menarik, judul iklannya itu dibuat yang sangat menarik, yang mengundang orang untuk mengiklan. Setelah tadi melihat gambar, nah ini baru ada satu gambar. Ini teman-teman nanti kalau praktek sendiri bisa unggah gambarnya, ini banyak yang pokoknya yang menarik orang untuk nge-like. Kemudian judulnya di sini, ad copy-nya itu dibuat yang menarik. Misalnya yang menarik itu bentuk-bentuk pertanyaan. Misalnya kalau gendongan bayi ini kan tagline-nya gendongan bayi anti pegal. Gendongan bayi anti pegal, maka saya settingnya misalnya suka pegal saat gendong masih pegal saat gendong dedek. Nah itu tandanya orang kan juga akan terus kemudian solusi menggendong bayi tanpa pegal, klik di sini ya, itu di sini ya. Dan di sini nanti akan muncul previewnya. Ini ada kabar berita itu nanti muncul di apa ya, home beranda, di beranda Facebook kita. Itu kan juga ada yang tadi promote post, sponsor dan sebagainya itu ya. Ada kalau di beranda kita kan sudah ada iklan-iklan itu ya, like halaman seperti dari Mas Opet menyampaikan, Zalora itu kan muncul di newsfeed atau di beranda kita. Kemudian yang kolom kanan itu ya, kolom kanan yang deretan iklan itu. Nah ini kita bisa hilangkan, kita bisa pilih salah satu, mau di beranda saja atau di kolom kanan saja atau di dua-duanya, monggo. Kemudian sini juga setting iklannya paling dengan ad copy yang semenarik mungkin, gambarnya menarik, dikasih border, kemudian set copy ad-nya yang menarik. Nah ini kalau saya biasanya saya hilangkan centangnya, karena ini juga akan membuat iklan baru. Jadi pakai tempel kena ya, dan nggak kena amin. Nah di sini tadi untuk targetnya negaranya Indonesia, kotanya kita bisa sebut di sini Jakarta saja, Jakarta dan sebagainya. Kita bisa target kota-kota di mana saja, kita bisa sampai 10 mil di sekelilingnya. Nah ini Jakarta ya, misalnya Jakarta. Umurnya kita bisa setting di sini. Kalau gendongan bayi itu ya usia 24 misalnya, terbatas sampai umur 40 misalnya, 40. Nek 65 masih gendong bayi ya putihnya berarti. Nah ini jenis kelaminnya ini kita bisa setting laki-laki atau perempuan saja. Si gendong bayi ini biasanya ibu-ibu, ya bapak-bapak jarang, contohnya saya ya. Terus minat khususnya ini misalnya parenting atau apa, ini terserah nih fanpage teman-teman. Kalau teman-teman tadi ada yang jersey, mana tadi jersey, jualan jersey, nah itu bisa setting yang suka klub mana saja. Misalnya kayak promote klub, seragamnya Manchester United, ya di sini ketik Manchester United atau Manchester fans atau apa, itu bisa nanti hanya orang-orang yang ngefans itu yang melihat iklan kita, gitu ya. Saya sangat terkaget. Ini biasanya muncul suggestion di sini, saran, kita tinggal klik saja nanti. Ini tertarik, biasanya kalau saya setting semua, tertarik pada laki-laki, tertarik pada perempuan. Untuk status hubungan, masih lajang, berpacaran, menikah. Kalau gendongan bayi ya milih yang menikah ya, menikah, bertunangan itu untuk bayi, tidak disebutkan, ya ini bisa di setting.
Kemudian bahasanya kita pilih, kalau target kita di Indonesia ya jangan bahasa Indonesia aja. Indonesia, kemudian pendidikan biarkan saja seperti itu, atau teman-teman mau pilih yang sudah kuliah saja atau yang mana terserah. Tempat kerja ini bisa diisi bisa tidak. Kemudian ini judul iklannya, ini anggaran per hari atau sepanjang promosi. Sepanjang promosi ini bisa setting misalnya 1 bulan, 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Nah ini kan bisa pilih mulai sekarang sampai kapan gitu ya. Kalau per hari ini biasanya berjalan terus sampai kita ngepost dihentikan. Bisa anggarannya per hari bisa mulai 1 dolar dan seterusnya. Nanti kalau iklannya bagus ditambah diedit iklannya bisa. Kemudian ini OCPM tadi yang saya sampaikan di depan, OCPM optimalkan untuk suka halaman ini biarkan, kemudian lakukan pemesanan. Ketika kita memasang iklan memerlukan waktu untuk diterima atau ditolak. Kalau memenuhi syarat semua di Facebook, TOS-nya peraturannya Facebook, maka iklan kita akan diterima, akan muncul pemberitahuan di notifikasi itu ya, iklan Anda sudah diterima, silakan ngecek iklan Anda di Ads Manager dan sebagainya. Itu. Jadi teman-teman nanti bisa praktek. Kalau sudah mempunyai sarana pembayarannya. Kalau teman-teman belum punya, ini saya bukan iklan ya, cuma ngasih solusi. Teman-teman yang belum punya kartu kredit, tidak ada VCC atau VCC atau kupon, teman-teman bisa menggunakan VCN BNI. Nah ini aku mah dari promosi BNI. Nah, itu salah satu ada dutaan BNI. Salah satu solusi kalau teman-teman belum punya kartu kredit untuk bayar iklan Facebook. Caranya ya, yang penting nanti ketika kita place order di sini, lakukan pemesanan. Kalau sudah pernah iklan langsung iklan Anda sudah masuk gitu ya, tinggal tunggu approval. Tapi kalau belum pernah iklan, nanti akan muncul pilihan pembayaran seperti ini. Akan muncul seperti ini pilihan pembayarannya. Teman-teman bisa melihat kartu kredit atau PayPal atau Facebook Coupon tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu klik OK. Klik OK itu nanti kalau pakai kartu kredit yang masukkan nomor kartu itu, kemudian ada kode 3 digit itu, kemudian expirednya kapan dan sebagainya ya, kalau yang belum pernah. Kemudian kalau PayPal ya masukkan passwordnya, login ke PayPal ya. Kalau kupon ya masukkan kode kuponnya. Itu.